Halo Corikiater semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja dan diberikan rezeki yang banyak dan halal. Kembali lagi bersama saya, Boy, dan I'm flying the Kecrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang berjudul Cruise yang dirilis pada tahun 1988. Yang mana film ini ceritanya sangat menarik dan juga sangat sedih. Di sisi lain ada kebaikannya yang bisa diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya biar Anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak aja alur ceritanya. Siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana, dan cerot. Film dimulai. Film bermula dengan memperlihatkan sebuah kapal pedagang budak yang sedang berlayar dari Inggris menuju Afrika untuk mengambil para budak. Di sana terlihat seorang pria bertubuhkan sedikit kurus bernama Cruz, yakni salah satu dari mereka. Dalam perjalanan berlayar ada sebuah momen yang akan membuat Anda kesal dan juga aratil perep ketika Anda melihat seorang budak yang akan mengantarkan air untuk Cruz. Tiba-tiba salah satu awak di sana yang bernama Dadang memintanya lalu mengganti air tersebut dengan air kencingnya. Lalu memaksa menyuruh budak tersebut agar segera memberikannya kepada Cruz. But that's for Mr. Crusoe. Yes, I know who it's for. Real man's brew. Go on. Dan itu benar-benar jahil ya, seperti tidak sekolah aja, entah apa dendam apa si Dadang ini sampai begitu jahilnya kepada si Cruz. Oke, lanjut. Dengan terpaksa dan penuh kehariwangan, si budak tersebut pun terpaksa menuruti kemauan si Dadang, dan untungnya air tersebut bukan untuk diminum oleh Cruz, melainkan untuk mencuci godenya yang dicukur. Di sini Cruz mencium bau yang tak enak dari air tersebut, namun beliau tidak mencurigai bahwa itu air kencing. Dan ketika makan malam, teman-temannya di sana mencium aroma yang tidak sedap dari Cruz. Ya, bagaimana tidak bau air kencing dipakai nyuci jenggot? Akan tetapi temannya tidak berani mengungkapkan hal itu kepada Cruz karena takut Cruz tersinggung, dan mereka pun membicarakan bahwa perjalanan mereka tinggal 2 hari lagi untuk sampai ke Afrika. Namun ketika Cruz kembali ke kamarnya untuk beristirahat, badai besar datang menerjang kapalnya. Sontak hal itu membuat Cruz kaget dan panik. Begitu juga dengan yang lainnya. Melihat itu, Cruz pun berusaha menyelamatkan diri untuk keluar dari kapal ini. Namun sayangnya beliau terjebak. Nasib naas memporak-porandakan dan menenggelamkan kapalnya. Apalah daya, mereka tidak bisa menghindar, hanya pasrah kepada takdir Tuhan. Karena musibah itu membuat semua kru di kapal ini mati, hanya menyisakan Cruz yang terbaring di atas kapal tersebut dalam keadaan kapalnya tenggelam separuhnya di dekat karang di mana ia kandas. Cruz yang tersadar kemudian turun dan ngojai menepi ke pinggir pantai. Dan setelah sampai, Cruz terbaring kelelahan, namun akhirnya beliau bangkit dan mencoba mengamati sekeliling pulau ini. Tiba-tiba beliau dibuat amat sangat terkejut dan juga kaget ketika melihat teman-temannya sudah meninggal. Walau dalam keadaan bimbang dan juga belum mengetahui tentang keberadaannya beliau saat ini, akan tetapi beliau sadar akan tanggung jawabnya sebagai manusia atas dasar keimanannya yang tertanam di dalam dadanya. Beliau pun menguburkan mereka. Karena rasa dahaga yang tak tertahankan, kemudian Cruz mengambil kelapa dari pohonnya. Walaupun beliau tidak bisa memanjat, beliau berhasil mendapat
menyelamatkannya kelapa tersebut dengan cara melemparnya. Karena memang manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena mempunyai akal jika manusia menggunakannya. Berkat air kelapa tersebut dahaganya pun hilang. Lalu Cruz pun berjalan menelusuri pulau itu dengan harapan dan penuh keyakinan bahwa beliau akan menemukan penduduk manusia di sekitar sana, karena dari sudut pandang yang dekat memang terlihat pulau ini sangat luas seperti tersambung ke daratan lain. Di sana Cruz menemukan seekor anjing bernama Seke milik temannya yang ternyata masih hidup. Ketika Cruz terus berjalan dan sampailah ke atas bukit, di sana beliau dibuat sangat amat terkejut dan kaget. Ketika di sini terlihat begitu jelas ternyata beliau sedang berada di sebuah pulau kosong yang jauh ke daratan lain. Sontak fakta ini membuat Cruz nyesek dan juga sedih menerima kenyataan ini dan hampir putus asa. Di sini Anda bisa membayangkan bagaimana sedih dan takutnya Cruz saat itu. Namun akhirnya Cruz pasrah akan takdir Tuhan yang telah dituliskan untuknya, lalu menyalakan api dengan cara menggesekkan batu dan api pun menyala. Karena rasa lapar yang tak tertahankan, beliau pun terpaksa memakan daging keong dan hewan kecil lainnya bersama Sekem yakni anjingnya lalu tertidur. Dan ketika matahari terbit, Cruz pun terbangun dan semangat hidupnya pun kembali normal. Lalu ngojai mendekati kapalnya yang sudah tenggelam separuhnya, dengan tujuan beliau dapat menemukan makanan dan minuman dari kapal tersebut untuk kelanjutan hidupnya di muka bumi. Setelah sampai di sana, Cruz tidak menemukan makanan dan minuman sedikit pun, namun hanya menemukan senjata api dan pakaian, dan semua peralatan yang menurutnya berguna semuanya beliau bawa. Yang mana setelah itu Cruz menemukan sebuah gua dan beliau jadikan gua tersebut tempat untuk berteduhnya, karena menurutnya gua lebih aman untuk dijadikan tempat berlindung. Saat malam tiba, yang mana saat itu Cruz sedang bersantai bersama anjingnya, tiba-tiba beliau mendengar suara aneh yang menakutkan dari luar gua. Sontak hal itu benar-benar membuat Cruz ketakutan dan jantungnya pun deg-degan, namun beruntungnya sampai pagi tidak ada bahaya apapun yang menimpanya. Paginya Cruz berburu di pulau itu bersama anjingnya dengan harapan dapat menemukan binatang halal yang dapat dimakan. Namun nasib sial menimpanya, di sini beliau malah menemukan tengkorak manusia dan tulang-tulangnya. Karena hal itu membuat Cruz mengambil keputusan menebang pohon kelapa dengan tujuan akan membuat sebuah perahu dan akan segera meninggalkan pulau ini yang penuh misteri dan menakutkan. Come here. Hari-hari terus berlalu dan kini Cruz mempunyai hewan ternak yakni angsa untuk mengisi perutnya sehari-hari agar tidak kelaparan bersama anjingnya. Setiap hari beliau terus bekerja tanpa henti dengan penuh semangat membuat perahu itu hingga pada akhirnya perahu yang dibuatnya pun selesai. Di sini Cruz merasa bangga kepada dirinya sendiri atas kerja kerasnya.
Namun ketika perahu itu diturunkan, inilah yang terjadi, yaitu amburadul lalocotan. Sontak kenyataan itu membuat Cruz sedih dan juga kehel. Ternyata kerjanya selama ini sia-sia. Di sini Anda akan bisa merasakan bagaimana sedih dan kehelnya Cruz saat itu. Akan tetapi Cruz tidak putus asa. Beliau pun menghibur dirinya dengan cara menanam tumbuh-tumbuhan di sana, yakni sayuran, dan bermain bersama Scamp. Padahal pada faktanya beliau ini sangat sedih dan juga takut ingin segera meninggalkan pulau itu. Namun apalah daya, belum ada kapal yang lewat ke sana untuk dimintai bantuan. Ajik palelo. Suatu malam seperti biasa, Cruz memberikan Scamp makanan, namun kali ini Scamp tidak mau memakannya. Yang ternyata Scamp ini sakit. Beliau pun memberikannya obat, entah apa obatnya. Yang jelas tujuannya agar Scamp sembuh lalu menyelimutinya. Setelah itu Cruz melamun dan beliau membayangkan jika seandainya Scamp modar, pasti beliau sangat kesepian karena tidak ada yang menemaninya lagi bertahan hidup di sini. Dan beliau pun akhirnya tertidur. Hari demi hari terus berjalan, namun Scamp belum juga kunjung sembuh, dan hal itu membuat Cruz sangat kesepian dan juga sedih, hingga menjadikan beliau sering melamun seperti orang yang tidak waras. Hingga pada akhirnya Scamp pun modar, dan Cruz pun menguburkannya. Kenyataan ini benar-benar membuat beliau sangat terpukul dan juga sedih yang sangat mendalam, karena teman satu-satunya kini sudah tiada. Ya, walaupun hanya seekor anjing, namun lumayan bisa membuatnya tidak terlalu kesepian selama ini terdampar dan bertahan hidup di pulau itu. Suatu hari saat itu Cruz sedang melamun, dibuat amat terkejut dan juga kaget ketika melihat ada beberapa perahu kecil datang ke pulau itu. Karena rasa penasaran, beliau pun mengintipnya. Ternyata mereka adalah sekelompok manusia aneh dan bahasanya juga sangat aneh, sulit dimengerti. Mau mengadakan acara ritual, entah ritual apa itu namanya. Yang jelas di sana mereka membakar seseorang, mungkin itu adalah ketua sukunya yang sudah mati. Di sisi lain di sana juga terlihat ada 3 manusia yang dijadikan wadah dan satu persatu mulai dibunuh dengan cara yang sangat brutal dan biadab. Melihat kebiadaban seperti itu, Cruz yang mempunyai keimanan dan juga belas kasih, beliau tidak tega lalu mengacaukan ritual tersebut dengan cara menembakkan senjata apinya. Sontak hal itu membuat manusia aneh itu keheranan dan melohok dan menyebabkan satu wadah yang tersisa kabur tanpa mereka ketahui. Dan Cruz pun mengejar si wadal yang selamat itu dan akhirnya mereka pun bertemu. Di sisi lain di sana juga terlihat ada salah satu dari manusia yang aneh itu mencarinya. Beruntungnya mereka berdua bersembunyi hingga tidak diketahui sedikit pun oleh orang aneh biadab itu. Dan setelah merasa aman, mereka berdua pun keluar dari persembunyiannya. Lalu Cruz menyuruh si wadal ini agar membersihkan muka dan badannya. Kemudian beliau memberikannya pakaian dan memberinya makan. Di sini Cruz mengajarkan kepada si wadal ini bagaimana cara makan yang baik dan benar. Di sini Cruz berharap bisa mendidiknya si wadal ini menjadi benar-benar manusia sepenuhnya dan akan menjadikannya seorang teman agar beliau tidak kesepian, karena sampai saat ini belum ada juga kapal yang lewat ke pulau itu untuk dimintai bantuan. Saat rasa kantuk sudah tiba, Cruz yang masih punya rasa ketakutan dan juga kehati-hatian bahwa si wadal ini takutnya orang jahat dan buas. Beliau pun tidak memperbolehkannya si wadal ini tidur di dalam bersamanya. Beliau melainkan menyuruh tidur di luar dan memborgol kakinya layaknya seperti hewan. Walaupun pada faktanya Cruz tidak tega memperlakukan si wadal ini seperti hewan, namun apalah daya, semua itu beliau lakukan untuk berjaga-jaga.
Pagi pun tiba, Cruz terbangun dan ketika melihat keluar, beliau tidak menemukan si Waddle ini berada di tempatnya di mana dia diikat. Di sana Cruz menemukan tetesan darah yang diduga itu adalah darah si Waddle. Karena hal itu, Cruz pun menjadi penasaran dan mencari si Waddle tersebut dan sampailah beliau di suatu tempat yang ada asap bekas turukan. Di sana beliau menemukan tulang yang diyakini itu adalah tulangnya si Waddle. Dan ketika Cruz sedang mengamati tempat itu, tiba-tiba beliau dikejutkan melihat dengan sepintas ada sosok manusia yang melewat, dan ketika beliau sedang memburunya, tiba-tiba kakinya tersangkut oleh jebakan yang ternyata itu tak lain adalah ulahnya si manusia aneh yang diduga ketinggalan oleh teman-temannya saat mencari si Waddle. Dan Cruz pun ditangkap, ditawan, diikat di pohon kelapa. Dan ketika pagi beliau pun berusaha untuk melepaskan ikatan dan beliau pun beruntung ternyata ikatannya mudah dilepas. Di sini Cruz merasa bahagia, di sisi lain beliau juga merasa heran melihat kenyataan ini. Karena merasa curiga yang mana tadi malam si manusia aneh itu memakan daging angsa yang diduga itu adalah angsa miliknya. Dan setelah sampai beliau pun menghitungnya yang ternyata dugaannya benar. Jumlah angsa miliknya berkurang sontak. Hal itu membuat Cruz kesal dan juga marah. Lalu beliau pergi memburu si manusia aneh itu dan ia bertekad akan membunuhnya. Dan mereka pun bertemu, kemudian mereka bertarung di lumpur yang ternyata itu adalah lumpur hidup. Di sini manusia aneh ini berhasil keluar dari lumpur tersebut dan entah kenapa dia menolong Cruz yang tidak bisa naik ke darat dan hampir mati terhisap oleh lumpur itu. Dan setelah itu mereka pun menjadi akrab karena Cruz merasa berhutang budi ke si manusia aneh ini. Beliau pun membantunya untuk memperbaiki perahunya yang rusak sebagian. Ternyata itulah sebabnya si manusia aneh ini tidak bisa pulang ke sukunya, yakni perahunya rusak. Malamnya mereka pun makan bersama sebagai bentuk persahabatan dan juga perpisahan. Karena esok pagi si manusia aneh ini akan pulang ke sukunya karena perahunya sudah bisa dipakai untuk berlayar. Dan memang jaraknya juga tidak terlalu jauh, cukup menghabiskan waktu 8 hari untuk bisa sampai. Pagi pun tiba dan akhirnya si manusia aneh itu pun pulang dan Cruz pun menjajabkannya dengan tatapan yang sangat waas. Selepas kepergian si manusia aneh itu, Cruz membuat desain perahu dengan tujuan beliau akan membuat lagi sebuah perahu dan kali ini beliau tidak mau gagal lagi seperti sebelumnya. Sedang enak-enaknya beliau berpikir, tiba-tiba beliau mendengar suara tembakan. Sontak hal itu membuatnya kaget dan langsung keluar dari guanya menuju tempat dari mana suara itu berasal. Dan setelah sampai, beliau sangat bahagia karena di sana terlihat ada sebuah kapal yang sudah menepi. Walaupun jaraknya tidak terlalu dekat dari tempat beliau berada. Dan Cruz pun naik ke tempat yang lebih tinggi untuk memberikan sebuah kode bahwa di pulau ini ada orang yang terdampar, yakni dirinya. Akan tetapi setelah sampai di atas bukit, Cruz sangat terkejut ketika dari sana terlihat begitu jelas bahwa di pinggir pantai ada beberapa orang yang bersenjata sedang mengejar-ngejar seorang pria yang tak lain. Pria itu adalah si manusia aneh tadi. Mungkin si manusia aneh itu di tengah jalan bertemu dengan orang-orang bersenjata ini yang tak lain itu adalah para pedagang budak, dan si manusia aneh ini sengaja ditangkap oleh mereka untuk dijadikannya budak dan akan dijual. Jika kayak hewan aja ya, jual-jual gitu manusia ajik. Dan ketika kapal itu hendak berlayar melanjutkan perjalanannya, Cruz menyelinap naik ke kapal tersebut dan beliau beruntung di sini beliau disambut dengan baik oleh para awak kapal itu dan diberikan pakaian yang layak. These tribes are a simple mass. They don't think of themselves as...
Dan saat malam tiba, Cruz mengeluarkan si manusia aneh ini lalu menyuruhnya pergi. Cruz sengaja berbuat demikian karena beliau merasa kehutangan budi olehnya, yakni saat beliau hampir mati terhisap lumpur. Dan ketika salah seorang penjaga melihatnya, ia tidak berkomentar apa-apa dan membiarkannya pergi. Paginya sebelum berlayar, Cruz terlebih dahulu membersihkan bewoknya lalu keluar menatap dengan penuh waas ke pulau yang mana beliau terdampar. Dan film pun tamat. Ending yang sangat mengharukan.